Halo, saya adalah Anastasia Prita Yurati Daniati dengan nomor induk mahasiswa 010532100023. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan Fakultas Hukum. Pada kali ini saya akan menunjukkan cara pembuatan forms dari environment Microsoft Office yang digunakan untuk membuat sebuah kuesioner mencari data dan mengcollecting data dan juga sekaligus mengolahnya dalam environment Excel. Caranya sangat mudah. Pertama-tama kita masuk dulu ke Office yang sudah disediakan oleh UPH. Kita bisa langsung klik Forms dan New Quiz. Ada kelemahan dari cara ini, yaitu quiz yang kita buat ini akan tersimpan langsung di General OneDrive kita dan akan sedikit bekerja 2 kali untuk memindahkan lagi ke folder yang memang sudah kita desain shared folder di antara tim project. Nah, untuk tim project kami, sebetulnya kami sudah bisa diakses dari sini juga sebetulnya. Membuatkan satu folder tersendiri, jadi kita buat OneDrive, kemudian text skill. Dan mengingat sebetulnya kuesioner yang kita buat itu sudah kita sebarkan dan sudah mendapatkan responden sebanyak 72 responden. Jadi yang kali ini kita hanya akan meremake. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah kami buatkan dan kami simpan dalam suatu Microsoft Word untuk mempersingkat durasi tutorial ini. Nah, kita bisa open the desktop app, open Microsoft Word and app. Ini adalah pertanyaannya. Jadi kita bisa buat dari sini kembali untuk membuat Microsoft Forms. Kita new, kemudian Forms for Excel. Judulnya dari sini kita bisa copy dan paste. Dan we can create this. Dan kita bisa tambahkan description. Di sini deskripsi tentu saja untuk mempermudah calon responden kita ini untuk memahami sebenarnya apa sih yang sedang kita cari dari mereka dan kita butuh bantuan apa dari mereka. Oke, kemudian kita bisa langsung menuju ke pertanyaan pertama. Di form ini menyediakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu bisa multiple choice, text, ataupun rating, dan date. Nah, untuk multiple choice sendiri, bisa kita lihat di sini sambil jalan. Pertanyaan pertama adalah mohon berkenan sampaikan jenis kelamin Anda. Nah, di sini, ini opsi pertama adalah laki-laki atau kedua perempuan. Oke, untuk berpindah dari sini ke sini ada 2 pilihan menggunakan mouse atau simply enter saja. Bisa ada add options dengan meng-enter atau add options, tapi di sini kita tidak membutuhkan, atau kalau butuh other kita bisa tambah other, tapi di sini kita juga tidak membutuhkan. Nah, dalam jenis pertanyaan seperti ini bisa dimungkinkan adanya multiple jawaban. Jadi kalau kita klik seperti ini, responden bisa menjawab either keduanya laki-laki dan perempuan, tetapi itu tidak kita inginkan. Jadi kita disable fungsi ini dan menyalakan fungsi required. Karena ketika kita menyalakan fungsi required, maka jawaban tidak akan bisa disubmit oleh responden jika tidak semua file atau field yang terisi required itu dijawab. Nah, opsi berikutnya adalah shuffle options. Nah, dari kelompok kami sudah mendesain kuesioner ini sedemikian rupa sehingga tidak membingungkan responden, sehingga shuffle options ini tidak kita aktifasi. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya tidak berurutan atau tidak berhubungan antara pertanyaan yang pertama dan berikutnya, maka kita bisa klik shuffle options ini, maka untuk setiap responden urutan pertanyaan yang diterima akan berbeda. Ini untuk options-nya, mohon maaf, untuk options-nya akan berbeda-beda. Jadi kita bisa klik tidak perlu shuffle options di sini ya. Mohon maaf, ini adalah options yang dari sini. Jadi yang bisa laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki, tapi di sini kita tidak shuffle lah. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua juga merupakan multiple choice, yaitu kita ingin tahu tentang umur dari responden kita untuk demografi saja. Tidak kurang dari 20 tahun. Kemudian yang kedua 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun,
Yang terakhir kita tulis di form kita adalah di atas 50 tahun. Oke. Enggak multiple answer sama seperti ini. Dan kita juga activate untuk required dan not shuffle option supaya tidak membingungkan. Berikutnya adalah kita masuk untuk pertanyaan dalam skala rating karena kita ingin menganalisis menggunakan Crunchbase Alpha di mana itu melihat internal reliability. Nah, caranya itu ada dua sebetulnya, bisa pakai star atau number, cuman karena menurut kelompok kami star itu agak membingungkan, tidak semua orang akan mengerti, paham maksudnya begitu saya dengan melihat. Jadi ya 1 sampai 10 dengan kita menambahkan label di sini, apa arti dari 1 dan apa arti dari 10. Di sini kita sampaikan 1 adalah tidak benar. Jadi statement dari yang 3 dari statement dari pertanyaan ini tidak benar, atau mereka memilih 10 berarti adalah benar sekali. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Ini kita tanyakan juga di sini. Sama, kasih rating. Sampelnya number, ininya 10. Oh ya, kita memilih 10 karena jika kita memilih angka ganjil, ada kebiasaan orang akan menjawab tengah-tengah saja. Jika demikian yang terjadi, maka kuesioner ini tidak akan ada artinya karena tidak bisa mencari sebetulnya apa yang dimaui oleh responden ini atau bagaimana inklinasi si responden ini terhadap isu yang kita tanyakan. Jadi dari kelompok kami memilih 1 sampai 10. Kemudian kenapa tidak 4 atau kenapa tidak 6? Kamu pikir karena dengan semakin panjang tapi tidak terlalu panjang skala yang kita berikan, maka jawabannya akan lebih mendekati kenyataan. Sama seperti kalau kita ditanya ke rumah sakit, kemudian kita ke IR atau ke UGD, dari anamnesa pasti akan menanyakan dari skala sakit 1 sampai 10, kira-kira berapa rasa sakit yang kita rasakan. Ini juga sampai 10, kemudian ini tidak benar. Dan ini adalah benar sekali. Add new. 8. Ini juga sampai 10. So, it should be number. Benar sekali. Dan kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan terakhir, yaitu di sini. Oke, number sampai 10 di sini. Tidak benar. Benar sekali. Oke. Di sini sebetulnya sudah bisa langsung kita cara untuk menyebarkan kuesioner ini adalah dengan kita klik collect responses, kemudian ada 4 cara. Pertama adalah dengan link saja. Ini sudah bisa sih langsung. Atau dengan shorten URL atau lebih pendek. Jadi kalau kita menyebarkan via WA, itu juga dia tidak terlalu panjang. Seperti saya sampaikan, ini sudah bisa untuk dipilih dan diisi. Nah, ini adalah shorten URL-nya. Ini sudah terlihat. Nah, hai Anastasia. Karena kenapa kok bisa ada Anastasia di sini? Karena memang yang terdaftar di sini adalah saya menggunakan dalam environment UPH. Jadi langsung mereka recognize nama saya itu Anastasia. Di sini sudah langsung terlihat pertanyaannya 1 sampai 10. Oke. Dan kalau memang kita belum mau, itu tadi langsung bisa diakses oleh calon responden. Tapi kalau kita ingin melihat preview dulu apakah sudah oke, nah ini adalah preview dari komputer dan ini adalah preview dari mobile. Nah, dari sini sebetulnya ada beberapa cara untuk lebih meng-customize. Salah satunya adalah ketika kita collect response.
default utamanya for security reasons adalah only people in my organization can respond. Tetapi kita ingin mencari jawaban bukan hanya dari UPH saja, tetapi dari luar UPH supaya mereka juga bisa memasukkan jawaban. Kita lihat di sini, pilihannya apa? Anyone can respond, meaning semua orang yang mempunyai link ini bisa langsung memberikan jawabannya. Atau yang terakhir, ini yang paling detail, paling secure biasanya ini digunakan untuk mencari pendapat. Misalnya, kapan kita mau ketemu dalam satu grup tertentu? Ya sudah, kita spesifik people saja yang kita attend. Nah, jadi di sini kita bisa coba cek sebagai contoh dalam kelompok saya, kelompok kerja kami yang pertama adalah Kak Winnie, ada namanya, kemudian yang kedua adalah Pak Hari, ada namanya, kemudian yang ketiga adalah Kak Novan, ada namanya, dan yang keempat adalah Kak Zahra, ada namanya. Nah, ketika kita ini, who can respond? Jadi yang bisa respon hanya keempat orang ini saja. Jadi responden dalam sisi responsus ini yang kita harapkan adalah cuman 4 saja di masa-masa saya. Tapi karena itu bukan tujuan yang dari questionnaire ini, maka dalam collect response kita bisa klik anyone can respond, and this will remove the people you specified. Continue? Yes. Oke, caranya yang pertama tadi adalah short link, kemudian via email, kemudian via QR code yang kita bisa download. Coba kita download di sini, klik, dan ini, atau via embed. Embed ini kita bisa taruh di website. Oke. Nah, ini dari collect response. Kemudian kalau kita lihat dari kolaborasi, nah kolaborasi ini sama seperti di collect responses, get link to view and edit. Nah, di sini kita bisa pertama siapapun dengan akun Office 365 bisa langsung mengakses ini. Jadi meaning di luar UPH pun juga bisa. Yang kedua, orang-orang dalam organisasi saya saja yang bisa melihat ini hanya di dalam UPH saja, atau specific people. Ini specific people juga sama. Tadi kalau misalnya hanya kelompok tertentu saja juga bisa. Nah, cuman karena dalam kebutuhan penilaian harus bisa diakses untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya dan kelompok setuju untuk ini semua saja bisa view and edit. Nanti ketika sudah mendapat nilai, maka ini akan kami kembalikan menjadi specific people saja yang bisa view and edit. Nah, ini kopinya, nanti kita bisa membagikan ke orang-orang yang memang kita mintakan bantuannya untuk mereview dan edit. Nah, kalau memang orang itu mempunyai akses untuk edit, dia akan bisa melihat responsus ini ada berapa, average sampai complete berapa, dan aktifnya seperti apa. Nanti kita lihat. Nah, kemudian dari ini juga bisa menyediakan fungsi-fungsi theme. Jadi kalau bisa kita pakai ini, previewnya ini dari komputer, dan mobile-nya ini. Atau dari theme ini juga bisa kita pakai customized theme. Kalau ini berdasarkan RGB code, kalau ini berdasarkan katakanlah ini travel. Nah, itu kita bisa menggunakan ini add, dan kita lihat preview. Oh, sebentar. Oh, ini masih belum berganti. Nah, ini ketika tunggu dulu, ganti dulu, baru kita lihat previewnya. I take some time lah. Nah, di sini. Selain itu, ada lagi dalam setiap jawaban kita juga bisa menambahkan fungsi gambar. Insert media ada 3 opsi, image search which is dari support by Bing, OneDrive atau upload. Image search di sini let's try for gender karena kita tanya tentang ini. Kita bisa pakai ini saja. Nah, ini pertanyaannya. Jadi semuanya bisa di-customize. Kemudian bagaimana previewnya? Ini previewnya. Dan kalau di mobile, ini. Oke. Nah, untuk menyamakan tampilan pada kuesioner yang sudah kami sebar, maka di sini kami akan ubah menjadi seperti ini juga. Ini kita edit, delete, kita mencari baru, image, gender. Di sini yang kami pilih untuk disebarkan adalah menggunakan ini.
Nah, kita lihat dulu preview sudah aman, baru kita coba collect response dengan menggunakan shorten links. Nah, ini kita coba. Karena tadi settingannya adalah semua orang, maka Hai Anastasianya juga sudah tidak ada lagi. Nah, ini katakanlah kita coba for the sake of just answering this. And what will be the result on the forms if there is anyone accessing this and providing a response. Submit. Oh, see, this question is required, then you cannot submit this unless ini sudah disediakan. Nah, thanks, your response was submitted. Oke, kita lihat di sini. Ternyata sudah ada satu respon. Nah, sebetulnya kita juga bisa satu lagi nih. Nah, di sini dalam setting, kita bisa anyone can respond, accept responses, atau ini kalau misalnya kita kasih rentang waktu sampai kapan bisanya, ya kita bisa kasih di sini nih. Cuman ini ada lagi yang cukup oke. Ini shuffle questions yang tadi, jadi pertanyaannya bisa random, itu yang kita tidak ingin, jadi kita nggak usah. Nah ini customize thank you message. Tadi kan just response was submitted, kita coba bilang ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Dari kami, Anastasia, Ansri, Hari, Naufan, dan Sarah. Oke. Preview. Oke. Kita coba lagi ya untuk mengisi. Kita sekarang coba pakai long version-nya. Oke. Dan submit. Thanks, terima kasih. Salam sehat selalu dari kami, Anastasia, Astri, Nahari, Naufan, dan Nasra. Jadi dengan link yang sama, begitu kita merubah sesuatu pada hari ini, maka otomatis tampilannya yang terhadap responnya juga akan berubah. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat sudah ada responses di sini. Ini ada 2 respons, average time to complete just below half a minute, aktifnya statusnya adalah aktif. Di sini sebenarnya kita bisa langsung tarik datanya, namun untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung melihat pada forms yang sudah kami sebar sebelumnya, yaitu sebanyak 72 respon dari sini. Ini. Nah, di sini ketika jawabannya semakin banyak, dari forms itu juga menyiapkan beberapa insight di sini. Bisa lihat 41 responden menjawab perempuan, dan dari majority 41% ini menjawab untuk pertanyaan 4, hi. Jadi di sini kita juga pin this question. Nah, ini membantu kita untuk menganalisis data yang kita dapat dari questionnaire ini. Nah, di sini kita juga bisa lihat, sebentar, insight-nya mungkin kita off dulu. Nah, ini kalau misalnya kita mau more details, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini bisa terlihat nih, anonymous, responsesnya apa. Jadi untuk tiap pertanyaan bisa lihat seperti ini. Nah, oke. Dan kalau kita lihat responses ini ada open Excel. Kita bisa, we're opening this in Excel. Nih kita bisa dapat ini. Nah, kita coba lihat. Ini ada kebutuhan individu. Nah, ini ada 72. Sampai sini 72. Oke. Baiklah. Ini adalah cara lengkap untuk pembuatan forms, kemudian fitur-fitur yang ditawarkan oleh forms, dan juga bagaimana ia bisa sangat-sangat memudahkan untuk melinkage ke Excel dan kemudian bisa langsung diolah untuk keperluan Chromebox Alpha-nya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Terima kasih.